dimampukan Allah untuk berkumpul di dalam majelis yang insya Allah berbarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Nah, kita makin hari rambut makin memutih, makin hari kulit juga makin keriput. Saya kalau lagi mandi itu ngaca, jiwa masih muda Pak, masih pengen buka cabang di sana, bangun masjid di sana, asrama di sana, sekolah di sana, gitu kan. Pikiran sampai ternyata kok pas rambut gatel tak suruh bersihin, istri kok menghina istri saya. Jadi kok banyak rambut putih, tersinggung saya. Maka saya lihat di kaca, lo bener ternyata Pak, bener Pak. Gimana? Saya tiap pekan ini, jadi setelah kemarin teman dokter itu, lalu istrinya teman saya. Nah, pada saat suaminya teman saya meninggal, itu kan saya diberitahu teman kuliahnya. Loh, terus pas habis ngaji gini kemarin kalau salah pekan lalu itu, saya ditelepon. Tapi karena saya pas ngaji sehingga nggak saya lihat, ternyata saya telepon balik. Nah, saya telepon balik itu ternyata karena nomornya belum tersimpan, saya udah hampir 20 sekian tahun tidak ketemu. Ternyata beliau adalah dosen saya waktu di Semarang. Pas dosen saya ini saya kaget, kenapa kok sampai telepon saya gitu. Lah, orang memang dosen ini baik ya, baik sekali. Dosen ini enggak, sampai saking baiknya itu dia itu kan ngerawat ibunya ya, di rumah itu sendiri ngerawat ibunya. Dia enggak nikah, itu karena khawatir nanti perhatiannya dia teralihkan kepada istrinya. Saking inginnya berbakti kepada ibunya. Dia juga enggak yakin nanti dia dapat perempuan yang bisa diajak ngerawat ibunya. Sampai enggak nikah. Belum tinggi besar ngajarin saya bahasa Arab, mulai dari bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, bahasa Arab 3, mulai dari Nahul Wadid itu telepon saya kaget saya, gini-gini. Dia ternyata mengabarkan juga, mau ngabari itu maksudnya, bahwa suaminya teman saya itu meninggal. Oh ya Pak, iya Ustadz, saya sudah dengar, saya manggil beliau Ustadz ya. Sudah dengar ya, terus saya saling doakan ya, Gus doakan saya. Gini. Jadi dia tuh nelpon saya itu dalam rangka tanya kabar, juga dalam rangka ngabari bahwa suaminya murid mahasiswa itu meninggal gitu. Lah kok terus kemarin di sehari 2 hari yang lalu, berarti 3-4 hari setelah saya dengar kabar beliau masuk rumah sakit gitu. Katanya sih karena kepleset di kamar mandi gitu. Oh ya nggak apa-apa. Terus kita kontak terus kabar, nggak apa-apa, masih sehat aja, masih bisa ditelepon segala macam. Lalu kemarin malam wafat. Jadi 2 hari 3 hari setelah beliau ngabari saya tentang wafatnya, beliau sendiri wafat. Terus ya boy. Jadi saya ini kayak bunyi lonceng semakin kencang dibunyikan teng tentang waktu yang akan habis ya. Tentang time running out. Iya bener nih, saya ya Allah. Jadi selama kemarin saya di rumah berapa minggu itu sekian banyak orang meninggal. Gitu nyampe sini yuk, orang-orang yang saya kenal baik meninggal satu. Ini terakhir kemarin itu dosen saya Mas Adi. Jadi
Apa pelajaran yang kita ambil? Sekarang ginilah. Mati kapanpun itu urusan Allah lah. Iya, sudah urusan Allah dan kita tidak bisa menebak, juga tidak bisa mengharapkan segera, juga jangan mengharap nanti aja. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak aman. Ini penting. Hidup ini buatan aman, Pak Min. Kita ini memang ditaruh di dunia itu saling musuhan gini. Sampean dulunya lah penduduk surga ya. Ya. Sama ini dulu penduduk surga. Nenek moyang kita itu, amin, bumin, Adam dan Hawa itu dulu penduduk surga. Aslinya kalau seandainya Nabi Adam dulu tidak tergoda setan, kita inilah beranak pinak berarti kita ini dulu harusnya kita inilah dulu lahir di harusnya kan gitu. Kalau sebagai penduduk surga tentu kita nggak pesek gini, Pak. Enggak jahit, enggak kayak sampean gitu, enggak. Juga kita enggak pakai watu, enggak pakai mengin, enggak pakai encok. Dengkeken sampai ndelek lender. Enggak gitu kita ini. Enggak. Ya enggak menggeh-menggeh gitu kalau ngadep, enggak. Kita ini sehat walafiat, immortal. Tidak pakai mati, harusnya gitu. Tapi karena sebuah kesalahan yang memang sudah skenario Allah, maka Nabi Adam dan Hawa disentuhkan pada kesalahan, digoda setan, sehingga kena lalu terlempar dari surga. Kita ke bumi dunia. Loh, kita ke bumi dunia ini berarti karena siapa? Karena setan. Tapi setan mau disalahkan? Tidak mau. Loh, kamu kurang ajar manusia. Saya dulu itu penduduk surga 400.000 tahun sebelum kamu jadi penduduk surga. 400.000 tahun menjadi penghuni surga dalam keadaan sangat saya itu. Jadi konon iblis itu dulu bentuk wajah dan jasadnya, bukan jasad dalam arti jasad kita ini ya, artinya bentuknya itu jauh seperti malaikat. Jadi karena beliau, siapa ini? Beliau sampean. Siapa? Iblis ini kan taat tunduk patuh banget terhadap Allah itu. Jadi menyembah kepada Allah bersama para malaikat ini, sehingga wajahnya, bentuknya itu sangat bagus, sangat indah. Dia menjadi sangat jelek dan kemudian sangat mengerikan itu karena setelah dikutuk oleh Allah. Dan kenapa iblis dikutuk oleh Allah? Karena apa? Karena bukan karena sombong sebenarnya. Karena apa? Bukan karena merasa lebih. Kenapa? Bukan karena nggak taat. Kenapa dong? Karena berpikir logis. Dulu lah iya tak. Coba toh, dia yang sudah menjadi penduduk satu perumahan 400.000 tahun, lalu ada penduduk baru, ya kan, yang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, lalu menjadi ketua RT atau ketua kepala desa di situ. Orang yang sudah 400.000 tahun malah disuruh taat tunduk patuh kepada anak nubi. Kalau kemudian tidak mau, berpikir logis nggak loh? Logis. Yang tahu seluk-beluk surga istilahnya itu siapa? Iblis. Yang tahu tiap gang itu iblis. Yang tahu budaya di surga iblis. Yang paling tahu bagaimana persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik dan hankamnya surga gitu istilahnya. Iblis. Nah ini anak baru lahir, baru diciptakan, terus saya disuruh taati loh. Ya ana khairu minhu toh ya Allah. Saya ini lebih baik dari dia. Logis nggak? Jadi justru karena dia dikutuk itu karena dia berpikir logis. Kenapa ini saya mulai dari sana?
supaya sampean sekarang ini tidak membanggakan logika untuk memakai dan menamai atau menciptakan, menentukan kebenaran Tuhan. Loh, setan tadi itu dikutuk sama Allah itu karena berpikir logis. Hati-hati. Sama dikit-dikit lah pakai logika gitu kan. Kebenaran Tuhan memang perlu didekati dengan akal. Tetapi akal yang bagaimana? Akal yang sehat. Jadi ulul albab itu tidak harus selalu berpikir tentang 1 tambah 1 itu 2. Karena 2 tidak selalu 1 tambah 1. 2 itu bisa jadi 3 dikurangi 1. Ya, bisa jadi 4 dikurangi 2. Ya, no? Jadi logika kita itu jangan didewakan. Kenapa? Karena setan bisa dan bahkan paling ahli di dalam menyusun kerangka logis. Sampean nyari duit siang malam, lalu terkumpul. Lah logis toh kalau kemudian sampean nikmati, ya toh? Ya. Lalu sama Allah disuruh nyedekahkan. Lah logis tak sampean kalau ndak mau? Logis ndak? Logis. Ya logis, tapi bener. Salah. Loh lah, layak kayak gitu. Yang namanya untung, perdagangan yang untung, itu kan kalau sampean bayar beli 1.000 lalu nanti dapat 2.000. Itu untung ya toh? Tapi coba dalam surat Al-Hasyr, dalam surat At-Taubah, dalam surat ya, itu disebutkan yang untung itu enggak kayak gitu. Yang untung itu adalah yang kalau kamu berdagang dengan Allah, ya toh, kamu menyedekahkan hartamu, jiwamu, tenagamu, hartamu, lalu bayarannya nanti. Jadi sekarang di sini nggak dapat apa-apa. Lo nggak dapat apa-apa ini untung apa buntung? Tapi di mata Allah itu nggak logis. Pak Min, sampean ke Mekah, ke Madinah, itu umroh atau haji. Di sana ngapain sih? Sebentar. Sebelum ngomong ibadah, belum ngomong pahala ini. Sama disuruh ngapain di sana? Yang namanya wukuf di Arafah itu ngapain? Kan duduk di tanah lapang, ya toh? Duduk diam di tanah lapang, namanya Arafah. Itu kalau dulu nggak pakai tenda, itu ya panas-panasan, duduk di situ, ya kan? Wukuf. Lalu tawaf itu ngapain? Ka'bah itu apa? Tuh, lalu sama ngelilingi 7 kali, ngapain? Lalu Safa Marwah itu apa? Bukit sekarang itu nggak berupa bukit, di dalam gedung sekarang itu. Lah iya tak, Bu Min? Di dalam gedung, ya hanya batu gundukan di sana sama gundukan di sana. Lalu sama 7 kali, seret, lari-lari kecil, balik lagi. Ngapain? Ya, Jumratul Aqobah, baik ulang maupun tsani. Sama ngelempar. Di situ ada apa? Yang sama lempar itu apa? Kenapa harus pakai 7 kali? Lalu nanti 2 kali lagi pakai batu yang 7. Kenapa? Lalu nggak boleh bawa batu dari sini, harus ngambil batu baru sana. Ngapain? Hah? Nggak logis. Tapi kenapa kita harus taat? Karena logika kita, bayangin, ini biar nggak melete sampean ini. Karena logika kita tidak selalu bisa menemukan kebenaran. Jangan melete, didik. Ya, demikian pula ketika memahami kehendak Allah dan Rasulnya dalam setiap hukum. Di situ ada hikmatut tasyrik wal falsafah. Bahwa setiap tasyrik atau hukum itu ada hikmah dan falsafah. Itu jangan hanya didekati dengan logika. Nah, sekarang ini kan sedang terpesona dengan
para penafsir yang memakai logika saja. Ya, saya nulis sebuah tulisan judulnya Logika Setan. Judulnya Logika Setan. Jadi kita tetap diperintah Allah untuk menggunakan akal kita. Itu benar dan saya sepakat. Menggunakan akal kita untuk memahami Quran, untuk memahami hadis, untuk memahami hukum-hukum Allah. Tetapi akal yang disetir oleh wahyu, akal yang disetir oleh hidayah, bukan akal yang disetir oleh nafsu. Nah, ini bedanya di situ. Karena kalau akal yang disetir oleh nafsu, sampean akan mempertanyakan kalau Tuhan, kalau setiap barang yang ada itu pasti ada penciptanya, kan gitu. Untuk membuktikan Tuhan kan sama gitu. Setiap barang yang ada pasti ada penciptanya. Maka kalau akal yang tidak dibimbing oleh wahyu, hanya berdasarkan nafsu, maka dia akan menanyakan, nah Tuhan diciptakan oleh siapa? Kan repot. Ya tahu? Maka jangan hanya akal yang dipakai, karena ada batas-batas norma. Ya. Dalam metodologi ilmiah itu ada konsepsi bahwa akal itu harus bebas nilai. Nah, ini yang tidak kita setujui. Jadi bebas nilai itu maksudnya apa? Akal tidak boleh dibatasi oleh norma-norma, baik norma masyarakat maupun norma agama. Biarkan dia bebas supaya teknologi tercipta lebih banyak. Tapi akhirnya ya begini ini. Gitu kan, teknologi diciptakan manusia untuk memperturutkan nafsu, padahal nafsu itu bisa di dalamnya ada nafsu syaitaniyah, nafsu bahimah dan seterusnya. Nah, ini yang tidak ada di dalam pengetahuan umum. Manusia tidak melihat di situ. Nah, sehingga akal ini harus kita pakai, ke arahnya adalah untuk memperkuat dogma penyembahan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Dulur, begitu manusia di muka bumi, Pak Men, lalu setan juga ada di muka bumi. Dua makhluk ini itu memang diciptakan untuk bertempur, berantem satu sama lain. Sudah, berarti kita hidupnya itu seperti petinju yang ditaruh di atas ring tinju. Hari-harinya itu mak cengkiling tok ya. Kapan kita nyabetkan jab kanan, jab kiri, uppercut, ya kan? Itu kapan kita juga menghindari jab kanan, jab kirinya musuh. Wis mek waspada tok itu loh. Makanya takwa itu, ya toh, takwa itu huruf terakhir waw itu artinya wira. Hati-hati, waspada. Dan hanya orang bertakwa yang selamat. Selain tawadhu, qanaah, ya kan? Wawu dan wawunya wirai, kemudian yakin. Wawunya itu wirai gitu. Wirainya kenapa? Karena kita ini hidup bukan berdampingan ya, berhadap-hadapan dengan setan. Sementara setan, Mas Hendri, itu bisa menumbuhkan keyakinan di dalam hati. Hati. Jadi setan itu bisa membuat keyakinan dalam hati. Yo, siapa yang tahu Quran surat berapa, surat apa, ayat berapa? Lali toh. Ayo ustazah ini, ustaz ini. Oh, Pak Ardi lulusan pesantren. Oh, Pak Aan dulu lulusan pesantren ya Pak Aan ya? Loh, ya apa? Kalau Pak Min nggak jawab, pantes tak iya? Kalau Pak Aan nggak pantes. Pak Mijan surat apa, ayat berapa? Loh, ini sudah dihafalin semua dulu. Setan menumbuhkan keyakinan, membentuk keyakinan. Ayo, Pak Rizky, Mas Widi,
Loh, meskipun mondok cuma sebentar tapi kan ya mondok dulu. Kepala cabang. Ayo siapa yang duluan dapat? Sambil nyari nanti mungkin Pak Haji Ud yang menemukan. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Jadi Pak Min, setan itu mampu menumbuhkan keyakinan sehingga manusia itu memandang baik perbuatan yang buruk pun dipandang baik. Setan juga, ini nanti carikan surat dan ayatnya juga ini. Nah, ada setan itu bisa menghiasi hati manusia sehingga dia itu memandang perbuatan buruknya itu seolah-olah perbuatan baik. Nah, sekarang kan terjadi itu. Ya toh? Terjadi Pak Men. Orang yang berbuat baik malah dianggap jangan sok munafik gitu, jangan munalah, jangan sok suci lah, gitu. Tapi malah orang-orang yang berbuat buruk dieluk-elukan, dianggap keren. Jadi orang yang dianggap keren sekarang ini sudah dibalik, Pak. Ya kan? Nah, anak-anak sekarang, anak-anak muda di kampung itu, kalau minum minuman keras itu dianggap keren, pemberani. Ya, tuh. Malah kalau yang nggak ikuti itu dianggap lemah, cemen. Dan seterusnya. Ini nanti lama-lama juga gitu, jilbab dianggap kuno, terkekang. Tapi bagi yang mau buka-bukaan dianggap keren, modis. Ya gitu, yang ikut ngaji kayak gini, rotes dibahas. Jadi dibalikkan itu. Makanya kita dalam menghadapi setan dulu itu benar-benar yakinlah sampean itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya barang gaib. Yang kita sembah Pak Min itu apa? Barang gaib enggak? Yang kita sembah. Kita itu Allahu Akbar sholat itu Bu Min, itu nyembah barang gaib apa barang lahir? Barang gaib. Yang jaga di kanan kiri kita, malaikat raqib atid, gaib enggak? Gaib. Akhirat gaib enggak? Gaib. Demikian pula musuh kita setan gaib. Loh, bermusuhan, menyembah kita ya Allah barang gaib. Yang musuh kita juga setan barang gaib. Lah gini kalau kemudian kita santai aja, agama itu enjoy, hidup itu santuy. Ya Allah. Lah misalnya kita ini musuh kita kelihatan di zaman Belanda itu loh. Para penjajah itu loh, enggak sempat tidur waktu. Iya toh? Ibaratnya penjajah dulu, para pejuang itu hari-harinya itu mesti ada yang berjaga depan, ya toh? Yang lain tidur itu ada yang nggak pernah ada yang tidur, bener-bener itu pasti Anda berjaga. Ya kayak para penjaga jineng lah. Itu kan kenapa buku ketawa? Selalu terjaga, selalu waspada. Jangan-jangan lewat. Padahal yang dilawan apa? Hanya musuh yang kelihatan berupa penjajah Belanda maupun Jepang. Nah, yang kita lawan ini adalah musuh setan yang gaib. Lah kok kemudian kita santuy-santuy, enjoy, kayaknya pemahaman ibadah kita yang keliru itu. Saya tidak peduli sampean ahli kitab E, kitab B, kitab D, tidak peduli. Kalau sampean ngajak manusia ini berada dalam zona nyaman, saya termasuk yang bertentangan. Loh Gus, sama berarti ngajak orang itu selalu serius? Enggak gitu caranya. Bahkan dalam santai pun kita tetap waspada. Iya, di SMA tetap saya ajak. Kadang ya selalu diajak rekreasi. Bianca kadang tetap ke kolam renang ya biancanya. Loh, mantuk-mantuk. Iya, Pak Malik juga sering tak ajak touring kok. Iya tak Malik? Biasanya ikut touring Pak?
Pakai motor apa? Susah. Itu yang susah. Toreng. Gimana men? Jadi kita tetap rekreasi, tetap kadang ya bakar-bakar ikan, tetap lah gitu. Tetapi konsep mindset hidupnya ini loh, tidak boleh meremehkan. Apalagi ya Allah, saya ini makanya tantangan kita ini berat. Ada yang setan itu lemah, kita pasti menang, gitu. Gak ada apa-apanya setan itu. Ini orang meremehkan betul. Hanya gara-gara dia hafal kitab A, kitab B, pinter usul fikih, ahli tafsir hadis gini gitu, lalu kemudian meremehkan setan. Loh, masalah alim, setan itu, iblis itu paling alim. Tak ada apa-apanya bro sampean. Mau lulusan pesantren 100 pesantren sekalipun Pak Man, tak ada apa-apanya kita ini. Setan itu alimnya alim sudah. Iblis itu. Dan yang enggak apa, gimana enggak alim? Sampean dan saya ini paling ibadah berapa tahun sih? Dari taklif sampai mukalaf sampai sekarang ini. Iya toh? Taruhlah misalnya umur kita ini 50 tahun. Dari mukalaf 10 tahun paling baru 40 tahun. Dia 400.000 tahun. Setiap kali mau menggoda manusia, iblis setan itu minta izin sama Allah. Berarti lah dua kata sama Allah, mukor. Lah sampean, jangan minta izin. Ya tuh. Jadi kita ini kalau meremehkan iblis, meremehkan setan, kayaknya sedang dikuasai setan itu. Ya, hati-hati. Saya perlu menjaga sampean yang saupit ini, yang cuma berapa gelintir orang ini, biar nggak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang melenakan sampean. Kalau para pejuang negara kita dulu lalu kemudian meremehkan, merendahkan, menganggap enteng penjajah Belanda, ya nggak merdeka, nggak merdeka ya kalah terus gitu. Nah makanya itu perlu satu strategi yang jitu dari kita untuk benar-benar jangan lena, jangan terlena. Ayo tetap waspada ya. Dan setan di dalam Al-Quran juga disebut, silakan kamu bersekutu dengan hal-hal yang disukai manusia, mulai dari harta, jabatan, segala macam. Nah lewat itulah setan kemudian berusaha untuk menjerumuskan kita. Makanya hati-hati dulu ya, hati-hati. Terutama sekarang di dalam memilih kebenaran, zaman harus hati-hati. Jangan hanya karena tampilan atau kemampuan lahir. Saya harus benar-benar karena petunjuk hidayahnya Allah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Gus. Berkaitan dengan kita saat melawan setan yang gaib. Cara apa yang paling mungkin kita lakukan agar kita tahu bahwa setan itu benar-benar sedang senantiasa membersamai kita gitu. Dalam setiap gerak, langkah dan apapun itu, berarti setan itu tetap ada di sekeliling kita untuk menjerumuskan kita. Terima kasih Gus. Jadi setan itu sekarang itu pertama ya, itu kan disebutkan dalam Al-Quran operasi base operationnya itu kan di dalam hati. Makanya ada hadis di dalam jiwa manusia, tubuh manusia itu ada segumpal apa? Darah atau daging. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh atau hidupnya. Jika jelek maka jelek. Itu adalah hati. Karena hati ini adalah pusat operasional. Kalau komputer itu apa Mas Dedi? Motherboard atau apa? Hati itu. Bukan hanya prosesor ya. Motherboardnya ya kan?
memori, dia pengendali ya. Jadi anggaplah motherboard ya, dia tempat chipsetnya semua ya kan. Lo motherboardnya ini dikuasai, sudah kena virus itu sudah rusak semua itu. Lalu ya apa caranya kita ya kemudian kita harus punya antivirusnya. Kita harus punya apa itu? Avast ya Pak. Yang biasanya antivirus dia harus. Nah, kalau nggak gitu sistem deteksi kita nanti kan coba lihat komputer itu. Kalau mau ada malware atau virus masukkan ngik gitu kan, sama maksudnya masukkan flash disk atau hard disk gitu ya kan. Dia kalau udah ada antivirusnya, maka dia detek itu. Ini hard disk ada virusnya, ini sampean harus punya gitu. Apa itu? Lah, kita ini diajarin Allah untuk selalu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id, selalulah minta perlindungan kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat setan. Satu-satunya obat dan cara kita adalah fasta'id billahi minasyaitonir rajim tadi. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang pertama. Ya, pertama. Ini untuk membentengi semua karena apa? Kadang kita anggap itu baik, ternyata dari setan. Hati-hati. Baru yang kedua, kita kemudian melakukan latihan. Makanya istilahnya Pak Guru itu kan melatih diri, ya toh? Latihan. Melatih diri mengetahui. Namanya mengetahui itu kan mendeteksi nih. Berarti kalau latihan kan awalnya enggak bisa. Logikanya kan gitu. Kalau kita disuruh latihan, berarti awalnya enggak bisa. Nah, kalau sama ini awalnya enggak bisa, latihan terus. Maka Pak Guru ngasih contoh. Rasakan di hati ini. Setiap ada kutikan hati, jangan langsung diikuti, tapi coba ini bener nggak menurut Allah? Ini bener nggak menurut ajaran? Cara gampangnya gini aja deh, gini aja. Ini kalau misalnya menurut Quran gitu, bener nggak ya? Nah, tapi kan saya nggak hafal Quran Gus, gini aja. Kalau saya punya keinginan atau kemudian punya rencana atau punya pemikiran apa, terus sama coba bandingkan gini. Kalau keinginan, perilaku saya, ucapan saya ini kira-kira di samping Gus Glory gitu disalahkan nggak ya? Gitu aja. Sama kan sering tuh melakukan sesuatu lalu Gus Glory. Itu sebenarnya yang setan sampean atau Gus Glory? Ono gusi. Itu sebenarnya sama melakukan perbuatan setan. Sampean yang setan atau saya yang setan? Agak aneh. Enggak, sebenarnya saya mau tanya jujur nih. Ketika sampean pertama nih melakukan sesuatu, lalu sama ono gusi. Itu sama sedang melakukan hal jelek atau hal baik? Kira-kira kalau sama melakukan hal baik, sama khawatir ada saya enggak? Enggak. Enggak toh? Berarti yang sama lakukan apa kira-kira itu? Nah, sudah ya. Yang kedua nih. Sampean caranya nih, kalau biar tahu sama itu salah buruk. Sama itu selalu fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kamu tuh bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang tahu, orang yang mengerti. Ya kan? Orang yang ahli memberi peringatan ketika kamu tidak tahu atau ragu akan sesuatu. Maka bertanyalah yang ketiga, Gus, saya kok punya pemikiran gini, saya kok punya rencana begini, ini kira-kira manfaat nggak ya, bener nggak ya, gitu. Apa yang harus ditanyakan? Ya terserah sampean, sampean yang punya keinginan. Nanti kalau saya menentukan apapun, tanyakan saya. Masa saya mau ke kamar mandi tanya? Ya enggak gitu, guys. Mau mantu, mau bangun rumah, mau beli mobil mewah, mau apa lagi? Dagangan jenis apa? Tanya. Terus tapi tanya terus nanti nggak boleh terus ya? Boleh gitu loh Mas Nur. Mas Nur ini pengalaman.
Ada beberapa model bisnis tanya sama saya, karena beliau ragu. Gus, saya ada bisnis ini, skemanya seperti ini. Menurut Gus Glory gimana? Ini tanya atau sekedar ngetes? Saya bilang, tanya. Artinya kalau tanya, kalau misalnya saya tunjukkan hukumnya, nanti diikuti loh. Oh siap. Nah, saya bedah lalu saya tunjukkan hukumnya. Padahal bisnis itu sangat menggiurkan labanya. Tapi karena Mas Nur berusaha taat Allah dan Rasulnya terhadap hukum-hukum Allah, lebih memilih untuk taat kepada Allah. Bersyukur. Tapi nek ngono terus ya terus. Ya kalau siran itu bolak-balik kok ngene aja harus tak usah takon. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Jangan gitu, Pak Ano. Mana Mbak Dian ini? Loh kok di luar Mbak Dian, di dalam sini loh. Taman itu masuk sini. Itu hanya loh, nggak apa-apa, itu hanya bagi perawan-perawan atau yang belum menikah, belum hamil. Yang sudah iya Pak Min, gitu loh. Jadi kalau sampean tidak mampu mendeteksi, Pak, ya tanya Tapi lo sampean ini mau laba dunia apa laba akhirat? Kalau sampean mau laba dunia, wis gak usah takon, wis buablas terabas aja. Halal haram gak urusan. Wis gak usah. Setan malaikat wis gak urusan, sing penting apa? Untung wis. Ya karep sampean. Lagian kalau saya sampai kemudian menunjukkan ini benar ini salah, itu untungnya buat saya apa? Gak ada. Saya juga samaan kalau kemudian dapat laba banyak apa store saya? Enggak toh? Mana Pak Budi? Ya toh? Bengkel rame sama bengkel enggak rame store saya enggak? Enggak. Enggak aja kok. Udah iya. Hari ini yang beli pecel 100 orang sama 200 orang apa bilang sama saya? Jadi yang untung itu sampean kalau ditunjukkan mana salah mana benar. Jadi kalau pertama triknya adalah fasta'id billahi minasyaiton, minta kepada Allah perlindungan. Yang kedua latihan, diikutin apa kira-kira bener nggak ya, salah nggak ya menurut Quran. Makanya kita perlu ngaji itu. Lalu latihannya lagi adalah seperti itu. Yang ketiga ini latihannya apa? Coba bandingkan. Kalau seandainya apa yang sampean lakukan itu berada di sekitar atau di hadapan atau dilihat oleh guru sampean, oleh pengawas sampean, atau di hadapan Allah, kira-kira benar enggak? Zaman kan logik apa? Naluri zaman kan sebenarnya tahu itu. Tahu sebenarnya. Iya kan? Nah, maka gitu aja gampang. Iki kok seandainya saya punya keinginan begini ini, punya pikiran gini ini, punya tindakan begini ini, kalau di hadapan Gus Glory gitu kira-kira disalahkan nggak ya? Sama mesti tahu tuh, apalagi yang udah ngaji saya sama saya lama, apal tau udah, ya loh. Tapi kan enggak Nah yang keempat baru kalau sama masih ragu tanya Insya Allah 24 jam saya siap ditanya itu, ya loh. Asalkan ya maksudnya 24 jam itu jangan lalu jam 11 datang baru jam 3 pulang, nggak gitu juga. Sekarang Gus Glory udah nggak mau digituin. Mau kalau sampean masih jahil. Kan saya buktikan dulu ketika masih jahiliyah kan saya terima. Tapi ketika zaman sudah jadi saudara saya, masuk yoteko gitu loh. Nah, tetapi insya Allah lah, sampean kapanpun datang untuk konsultasi, saya akan tetap menerima dengan senang hati. Karena tugas saya memang itu. Saya dedikasikan hidup saya memang untuk melayani hal seperti itu. Ya, gitu Pak ya. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati kita, membimbing sampai
sampean semua ya, terutama dalam mewaspadai, melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Ada amarah, ada ngajak males, lalu ngajak putus asa. Ngaji gini tok apa? Apalagi waktunya hujan kayak gini. Nah, atau gini, ketemu Gus Glory lagi paling nggak disinggung, paling nggak disindir-sindir, males. Itu suaranya saya. Wis talah, tak pastikan itu suaranya setan. Wis talah. Seandainya ngaji saya ini minta upah 1. Seandainya ngaji saya ini minta dikultuskan 2. Seandainya ngaji saya ini ngajak sampean milih politik tertentu 3. Atau seandainya ngaji saya ini punya misi-misi atau niat-niat lain, sampean ngomong gitu itu pantas, bukan setan. Tapi kalau ngaji saya ini tidak minta upah, yang ngajak sampean selamat berdasarkan Quran hadis, saya juga berusaha untuk meneladani. Lalu ada suara di dalam hati sampean, males, disindir, gitu. Itu jelas suara setan. Wis lawanen dhewe wis. Ben selamat urip sampean ya. Karena saya yakin itu, jangankan sampean yang cuma mendengar lalu berangkat dari rumah. Wong saya yang dari situ ke sini aja kadang digoda setan gitu kok. Males jadi sifat sopo Pak Yita gitu loh saya. Jadi ada dalam hati itu. Saya juga doakan sampean yang aktif jamaah dari rumah ke sini itu dikuatkan oleh Allah ya. Iya Pak Min, Bu Min, bersyukur sampean. Dari sana ke sini itu pahalanya besar loh Pak Min. Meskipun hanya berjalan kaki. Kenapa? Karena kalau itu enggak karena iman, enggak mungkin mau. Iya, saya itu bahkan masih sering ngobrak anak-anak saya biar aktif. Karena bahkan kadang dari rumah ke situ ke sini, kalau langkah kaki ini digandoli di belenggu setan, yo berat. Gitu loh. Dari Grogol Cari, dari Pamogan, itu kalau enggak Allah yang gerakkan, Cak Lo. Enggak bisa, enggak mau. Gitu loh. Maka bersyukurlah ya. Bersyukur, selalu minta dikuatkan Allah. Lalu kalau ada bisikan-bisikan itu usir sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ya betul, usir. Apalagi kalau dalam bentuk manusia yang kemudian ngendor-ngendori setan gitu. Karena setan itu dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Minal jinnati wan. Kadang setan yo dalam bentuk istri, dalam bentuk anak, dalam bentuk harta yang gandoli sampean. Hati-hati, makanya kemarin kita bicara dalam surat Ghafir, dalam surat Al-Munafikun banyak itu at-taghabun tentang anak istri adalah harta adalah fitnah. Bahkan ada yang sebut apa? Adu. Hanya hati-hati, waspadai, bukan dibenci atau dijauhi, tapi diwaspadai. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mabuk dan hamba Allah yang waspada, yang tergiling dan dimenangkan melawan setan. Bila akhir kita husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin. Allahumma qina min al-rahmati wa barik ala Muhammad. Tawakkal alhamdulillah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma dafa'na baraqatan muslimin. Rabbana atina Allahumma rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina ma syai'in wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta wa lana fa'alna min kafin la bi'adika min syai'in. Rabbana atina hasanatan. Rabbana aghfir lana dhunubana. Rabbana amanna Allahumma sabbit imanana fi qulubina. Rabbana qadar du'a innaka sami'un 'alim wa la ilaha illa ya ti 'alim wa bi'idika. Salim 'alina innaka ya Allah. Rabbana qadar du'a innaka sami'un 'alim. Sallallahu alaihi wa sallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.